Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Suluna Manopo dengan NIM 230401010196. Kelas IT 103, Prodi PJJ Informatika S1. Dengan dosen Ibu Mia Handini STMM SI. Nah, kali ini saya akan membahas makalah PTKI untuk tujuan tugas 1 dengan judul Sistem Informasi. Yang pertama kita akan membahas daftar isinya dulu. Nah, daftar isinya itu ada abstrak, kedua ada bab 1 yaitu pendahuluan, selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, dan bab 3 yaitu pembahasan, dan yang terakhir itu bab 4 yang isinya adalah kesimpulan dan saran. Pertama-tama kita akan membahas abstrak. Nah, seiring perkembangan zaman, kebutuhan informasi manusia meningkat dan beragam. Sistem informasi menjadi solusi untuk mengelola informasi dengan lebih efektif. Sistem ini bermanfaat bagi perusahaan besar dalam mengumpulkan dan mengolah data dengan skala besar untuk mendukung pengambilan keputusan, operasi, dan manajemen. Pemanfaatan dalam sistem informasi perlu dipertimbangkan berdasarkan skala perusahaan, jumlah tenaga kerja, target konsumen, dan segmentasi bisnis. Nah, memahami sistem informasi penting karena membantu kita mengelola dan menggunakan informasi secara efektif. Sistem informasi memiliki pengaruh besar dalam perusahaan, seperti akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan landasan teori sistem informasi, data, diagram, dan flowchart untuk membahas konsep dasar sistem informasi dan penerapannya pada perusahaan. Konsep dasar sistem informasi terdiri dari 5 komponen, yaitu sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan data yang bekerja sama untuk mengelola informasi dan menghasilkan output yang bermanfaat bagi organisasi. Contoh kasus yang dibahas adalah sistem informasi siklus produksi, membantu bisnis melacak bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead, serta memantau dan mengendalikan proses produksi. Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari bahasan sebelumnya adalah dapat ditingkatkan lagi dengan penerapan ERP, otomasi, analitik data untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan produktivitas. Nah, masuk ke bab 1, pendahuluan. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang mengelola informasi penting untuk organisasi, terutama perusahaan besar, dengan mempertimbangkan skala, tenaga kerja, target konsumen, dan segmentasi bisnis. Rumusan masalahnya. Yang pertama itu mengapa kita perlu belajar sistem informasi. Yang kedua, apa pengaruh sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa penting peran sistem informasi pada sebuah perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada manfaat penelitian untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dalam bidang ilmu sistem informasi. Selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah studi literatur, di mana data yang dikumpulkan melalui membaca artikel dan tulisan karya ilmiah dari sumber yang lain. Landasan teorinya. Yang pertama itu ada sistem. Sistem adalah kelompok elemen yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua itu ada informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang dapat dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada sistem informasi, yaitu sekumpulan komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi dalam suatu organisasi. Lalu yang keempat ada data, adalah serangkaian fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai komponen yang menyusun informasi tersebut. Yang terakhir ada diagram, adalah representasi visual dari informasi yang menggunakan simbol, garis, dan bentuk untuk menunjukkan hubungan antar konsep atau data.
sistematika penulisan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang melandasi pembuatan makalah, yaitu dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan serta landasan teori untuk memperkuat bahasan dari makalah ini. Bab 3 yaitu pembahasan. Bab ini berisikan tentang konsep dasar sistem informasi serta menjelaskan bagaimana sistem informasi biasanya digunakan pada perusahaan. Lalu di terakhir itu ada bab 4, kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan bab, yang dimana kesimpulan dan saran ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang ilmu sistem informasi. Bab 3, pembahasan. Nah, yang pertama itu konsep dasar sistem informasi. Yang pertama itu ada people resource, yang kedua ada software resource, yang ketiga ada hardware resource, yang keempat ada network resource, dan yang kelima ada data resource. Contoh kasus siklus produksi. Nah, siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada diagram dari siklus produksi, yang dimana ada beberapa siklus kecilnya, yaitu ada yang pertama ada siklus pendapatan. Ya, di sini untuk mengelola pesanan pelanggan, perkiraan penjualan barang jadi dari siklus produksi. Selanjutnya ada siklus pengeluaran yang berisikan permintaan pembelian, overhead, dan bahan baku. Selanjutnya ada siklus manajemen sumber daya manusia atau pengajian yang berisikan kebutuhan tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada siklus buku besar dan pelaporan, yaitu menampung harga pokok produksi dari siklus produksi tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada manajemen untuk mengelola laporan dari siklus produksi tersebut. Nah, di sini kita akan membahas sistem informasi siklus produksi ya. Diagram di samping menggambarkan sistem informasi siklus produksi, yang dimana sistem ini digunakan untuk mengumpulkan, memproses produksi, dan menyimpan data terkait dengan proses produksi. Sistem ini membantu bisnis untuk melacak bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang digunakan dalam produksi, serta membantu untuk memantau dan mengendalikan proses produksi. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa diagram ya. Ada yang terdiri dari yang paling bawah itu, yang paling atas ya, kita mulai dari paling atas itu ada dokumen-dokumennya, ya kan, spesifikasinya. Selanjutnya itu adalah proses untuk penyimpanan data. Selanjutnya itu ada proses permintaan di sistem pemrosesan permintaan, dan yang terakhir itu ada laporan-laporannya. Selanjutnya bab 4, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, sistem informasi dapat diartikan sebagai organisasi yang menggabungkan berbagai sumber daya dan mampu bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dalam lingkup siklus produksi ini, membantu bisnis dalam melacak bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead, serta memantau dan mengendalikan proses produksi. Nah, sarannya, berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, alangkah baiknya sistem informasi ini ditambahkan bahasan-bahasan untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai berikut. Yang pertama ada implementasi sistem ERP yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, termasuk produksi, keuangan, dan penjualan dalam satu sistem terpusat. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Yang kedua ada teknologi automasi, yaitu mengimplementasikan teknologi robotik dan sensor untuk mengotomasi tugas-tugas produksi seperti pengumpulan data dan kontrol kualitas. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang terakhir ada analitik data. Analitik data ini untuk menganalisis data produksi dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan, penyebutan, dan penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.